Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel SPT Garden, channel yang membahas tentang seputaran pertanian dan juga perkebunan. Apabila teman-teman mempunyai tanaman yang ingin tanamannya berbunga lebat dan berbuah lebat, teman-teman di sini adalah solusinya. Karena video ini adalah untuk membahas tentang seputaran cara membuat racikan pupuk yang hanya bermodal Rp3.000 dan bisa membuahkan tanaman selebat mungkin. Teman-teman bisa membuahkan tanamannya hanya hitungan hari saja. Karena di dalam pupuk ini terdapat saponin, flavonoid, asam amino, karbonhidrat, vitamin A, C, D, E, mineral, dan kalium. Jadi sangat lengkap sekali teman-teman untuk bisa membuahkan tanaman. Dan apabila teman-teman penasaran apa saja bahan-bahan yang saya gunakan, teman-teman silahkan tonton video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Dan sebelumnya tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Oke teman-teman, langsung saja daripada kita panjang lebar, saya langsung ambil bahannya. Saya menggunakan dua bahan ini teman-teman. Dan dua bahan ini nanti saya akan kombinasikan dengan bahan-bahan lainnya supaya nanti hasilnya bisa maksimal teman-teman. Jadi pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu wadah seperti ini teman-teman. Nah, ember yang seperti ini teman-teman bisa menggunakan wadah jenis lainnya, yang penting bisa menampung membuat racikan ini teman-teman. Kemudian bahan pertama kita menggunakan air cucian beras seperti ini ya. Nah, langsung saja teman-teman, air cucian berasnya ini saya masukkan ke dalam wadah yang sudah saya siapkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita tuangkan semuanya air cucian berasnya sebanyak 1 liter teman-teman. Nah, kemudian bahan selanjutnya adalah kemiri teman-teman seperti ini. Nah, kemiri ini saya hanya membutuhkan sebanyak 5 butir saja. Harganya cukup murah sekali, hanya Rp2.000 teman-teman, sebanyak 6 biji, tapi saya menggunakan 5 biji saja. Kemudian kemiri ini saya haluskan terlebih dahulu menggunakan cobek seperti ini dengan cara ditumbuk teman-teman. Dan saya menggunakan plastik seperti ini biar cepat ya. Kita masukkan kemiri ini ke dalam plastik yang sudah disiapkan seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita menumbuknya teman-teman seperti ini. Nah, kita tumbuk seperti ini biar kemiri ini halus, biar tetap menyatu seperti ini dan lebih cepat lagi teman-teman. Nah, kita haluskan seperti ini, bolak-balik agar halusnya benar-benar merata teman-teman. Nah, lakukan seperti ini ya, lebih cepat. Saya menggunakan sistem manual saja karena tidak mempunyai blender teman-teman, dan mau di blender hanya sedikit saja seperti ini. Jadi lebih baiknya lakukan dengan cara manual yang seperti ini ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, langsung saja untuk kemiri yang sudah kita haluskan, kita masukkan ke air cucian beras yang seperti ini teman-teman. Nah, kemiri ini kita tuangkan semuanya seperti ini. Nah, oke, setelah seperti ini, untuk racikan ini kemudian kita aduk terlebih dahulu teman-teman sampai larut seperti ini biar merata teman-teman. Dan nantinya hasil dari peracikan ini hasilnya luar biasa teman-teman. Tanaman yang tadinya tidak berbunga bisa berbunga dan berbuah lebat, apalagi bermodal hanya Rp3.000 saja. Nah, setelah tercampur seperti ini teman-teman, kita akan kombinasi lagi satu bahan lagi, yaitu adalah bawang merah seperti ini teman-teman. Untuk bawang merahnya saya membutuhkan 5 butir juga seperti ini teman-teman. Nah, untuk bawang merahnya juga kita masukkan seperti kemiri tadi, kita masukkan ke dalam plastik saja teman-teman seperti ini. Nah, kemudian ini juga ditumbuk seperti kemiri ini teman-teman. Oke, kita pinggirkan terlebih dahulu untuk menghaluskan
bawang merah, karena bawang merah ini terkandung beberapa manfaatnya teman-teman. Oke, langsung saja juga kita haluskan seperti ini teman-teman. Nah, kita tumbuk sampai benar-benar bawang merahnya ini halus. Karena bawang merah itu terdapat ZPT yang teman-teman, ada kalium, magnesium, fosfor, dan juga zat besi teman-teman yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Nah, kita haluskan seperti ini. Nah, ini sudah halus ya teman-teman, sudah halus seperti ini. Nah, kita singkirkan lagi, kemudian kita kombinasikan dengan racikan yang sudah kita buat tadi teman-teman. Nah, langsung saja kita masukkan seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, kita aduk kembali teman-teman sampai benar-benar terlarut dan tercampur dengan merata. Nah teman-teman, untuk racikan ini masih kita kombinasikan dengan satu bahan lagi ya teman-teman, supaya hasilnya nanti benar-benar maksimal untuk tanaman kita ya. Nah, untuk teman-teman SPT Garden, perhatikan ya bahan-bahannya dan tip-tipnya supaya teman-teman tidak gagal paham. Oke teman-teman, jika sudah tercampur rata seperti ini, akan kita tambahkan satu bahan lagi, yaitu di sini saya menggunakan mecin atau bisa disebut dengan MSG teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman bebas menggunakan jenis mecin apa saja ya, baik itu Ajinomoto, Sasa, dan juga jenis apa saja, karena itu sama-sama teman-teman. Dan modal ini saya hanya membutuhkan 1.000 saja ya, tetapi ini tidak saya gunakan semuanya ya. Saya hanya menggunakan 2 sendok saja teman-teman, karena dalam mecin ini manfaatnya sangat luar biasa untuk tanaman. Bisa untuk membuat tanaman tahan dari hama dan juga penyakit, juga meningkatkan kualitas tanah, dan juga mudah untuk memunculkan bunga baru teman-teman. Nah, seperti ini 2 sendok, kemudian kita aduk seperti ini sampai rata teman-teman, sampai benar-benar racikan ini terlarut dengan beberapa bahan yang sudah saya kombinasikan. Nah, kemudian setelah seperti ini teman-teman harus lebih sabar ya, karena pupuk ini tidak boleh langsung kita gunakan atau gocorkan ke tanaman, tapi perlu kita fermentasi terlebih dahulu ya. Nah, penampakan racikannya seperti ini teman-teman. Dan ini racikan ini kita simpan terlebih dahulu ya untuk proses fermentasi. Nah, penyimpanannya kita masukkan kembali ke botol bekas yang tadi, lalu kita masukkan ke dalam botol ya teman-teman yang sudah siapkan. Nah, kini menggunakan ceret seperti ini ya teman-teman, kalau bahasa daerah saya ini ceret. Nah, kemudian kita masukkan teman-teman. Nah, untuk racikan ini nantinya kita fermentasi selama 1 malam saja teman-teman. Dan untuk fermentasinya nanti teman-teman fermentasikan di tempat yang teduh, jangan sampai terkena sinar matahari. Nah, setelah difermentasi, racikan ini bisa kita aplikasikan teman-teman. Caranya sangat mudah sekali untuk mengaplikasikannya dengan cara dikocorkan. Perbandingannya 1:10 teman-teman, dan berikan 500 cc per tanaman. Jika untuk tanaman besar 1:5 ya teman-teman. Nah, inilah teman-teman cara saya untuk membuat pupuk perangsang bunga untuk tanaman buah. Dia hanya bermodalkan Rp3.000 saja teman-teman, bisa membuat pupuk yang luar biasa ini seperti ini teman-teman. Dan semoga video ini bisa menambah inspirasi dan juga pengalaman baru buat teman-teman yang mau mencobanya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.